Selamat datang. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali kita berjumpa kembali di kelas 5. Hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 2 pada pembelajaran yang keempat. Berikut adalah daftar materi kita. Yang pertama adalah pendahuluan. Yang kedua, bentang alam Pulau Papua. Yang ketiga, beragamnya flora dan fauna Indonesia. Yang terakhir adalah evaluasi. Kita mulai dengan pendahuluan. Tujuan pembelajaran ada 6. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi kenampakan alam buatan dan kenampakan alam dengan percaya diri. Nomor 2, dengan mengamati gambar pada peta, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis masing-masing pulau besar di Indonesia dengan percaya diri. Nomor 3, dengan mengamati peta, siswa dapat memahami kondisi iklim di Indonesia dengan peduli. Nomor 4, dengan membaca, siswa mengidentifikasi keragaman flora dan fauna di Indonesia dengan tanggung jawab. Nomor 5, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan peduli. Yang terakhir, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan dengan tanggung jawab. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, silakan kalian simak gambar-gambar berikut dengan baik. Nah, di sini disediakan 4 gambar. Silakan kalian amati. Kira-kira itu gambar apa? Nah, tugas kalian ya, coba kalian tebak mana yang merupakan kenampakan alam dan mana yang merupakan kenampakan buatan. Bisa ya? Ini sudah dipelajari di kelas-kelas sebelumnya, silakan diingat. Nah, jika kalian lupa, Bapak jelaskan ulang. Jadi kenampakan alam adalah segala bentuk di permukaan bumi yang terjadi secara alami atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan kenampakan buatan, segala bentuk yang ada di permukaan bumi yang sengaja dibuat oleh manusia untuk suatu tujuan. Silakan kalian perhatikan keempat gambar tersebut, mana yang kenampakan alam dan mana atau nomor mana yang merupakan kenampakan buatan. Kita lihat nomor 1. Jadi itu adalah sungai. Sungai terbesar atau sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas. Ya, Sungai Kapuas di Kalimantan. Ya, kenampakan alam. Kita lihat nomor 2. Itu gambar ya, Subak di Bali. Subak adalah sistem irigasi atau pengairan di sawah yang ada di Bali. Jadi ini sudah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Bangga sekali kita ya, ada warisan budaya kita yang dijadikan warisan budaya dunia. Kemudian lihat nomor 3. Berarti yang tadi ya, Subaknya itu adalah kenampakan buatan. Benar sekali. Sekarang lihat nomor 3. Ini ada gambar danau. Jadi ini danau terbesar di Indonesia, Danau Toba. Berarti terjadi secara alami atau kenampakan alam. Yang selanjutnya ini bendungan. Bendungan Jatiluhur. Salah satu bendungan terbesar di Indonesia. Berarti kan dibuat oleh ya, manusia. Berarti ini adalah kenampakan buatan. Jadi begitu kaya dan indahnya negara kita, ya. Ya, itu baru beberapa tempat saja sudah menampilkan keindahan negara kita. Itu mengapa banyak wisatawan dari berbagai negara datang ke Indonesia. Ya. Jadi, bentang alam Indonesia termasuk yang paling lengkap di dunia. Ada dataran tinggi, dataran rendah, ada pantai, ada gunung, ada pegunungan, ada lembah, dan lain sebagainya. Yang berbeda dan atau bervariasi antar daerah.
Antar pulau-pulaunya itu berbeda. Di barat dan di timur berbeda, dan antar pulau juga berbeda-beda. Ada kekasannya tersendiri. Seperti itu, ya. Jadi inilah yang akan kita pelajari pada materi kita kali ini tentang bentang alam pulau-pulau di Indonesia. Baik, kita menuju ke topik yang kedua. Bentang alam Pulau Papua. Nah, coba kalian amati gambar peta ini. Jadi ini adalah peta Pulau Papua. Pulau Papua adalah pulau yang terletak di bagian timur Indonesia. Pulau Papua adalah pulau terbesar di Indonesia, sekaligus pulau terbesar nomor 2 di dunia setelah Greenland. Ya. Kemudian Pulau Papua ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Papua Nugini. Nah, di sini sengaja dibuat berbeda warna agar terlihat jelas batas wilayahnya. Mana Papua atau wilayah Indonesia dan mana negara tetangga, yaitu Papua Nugini. Kemudian untuk wilayahnya, Pulau Papua ini sebagian besar wilayahnya adalah hutan belantara yang sulit ditembus. Jadi 71% ya, sekitar 71% wilayahnya, jadi sangat luas. Ya. Adalah hutan belantara. 71%, bayangkan. Dari 100, 71%-nya adalah hutan. Itu mengapa kemarin saat belajar persebaran penduduk, wilayah Papua itu warnanya hijau tua. Jadi penduduknya itu masih jarang di sana. Selanjutnya, bentuk permukaan dari Pulau Papua ini. Ya, sebagian besar sama ya dengan wilayah-wilayah timur Indonesia. Wilayahnya berbukit-bukit, ada lembah yang tinggi, curam, itu ya, bukit-bukit tinggi dan curam. Ada juga pegunungan atau gunung yang tinggi. Ya, ini adalah lembah Baliem. Sangat terkenal ya di Papua. Kemudian tadi ada gunung yang tinggi, bahkan pegunungan paling tinggi ada di Pulau Papua. Namanya adalah Pegunungan Jayawijaya. Kita lihat gambarnya di sini. Bahkan puncak dari Pegunungan Jayawijaya ini disebut Puncak Jaya, tertutup oleh salju. Jadi di Indonesia ada juga salju ya di Papua. Nah, demikian bentang alam Pulau Papua. Nah, untuk mematangkan pemahaman kalian tentang bentang alam, kita akan lakukan latihan berikut ini. Ayo mengamati. Jadi dalam video ini ada 2 latihan yang harus kalian kerjakan. Ini latihan pertama kalian ya. Jadi latihan harus dibuat. Tanpa latihan kalian akan sulit berkembang. Dengan latihan kalian mengembangkan kemampuan menulis, kemampuan imajinasi, kemampuan membuat karya, dan banyak lagi kemampuan-kemampuan yang berkembang dengan mengerjakan latihan. Kerjakan dengan sepenuh hati ya. Nah, tugasnya, kamu telah mengetahui bentuk muka bumi atau bentang alam Pulau Papua. Sekarang giliranmu untuk mencari tahu bentuk muka bumi atau bentang alam provinsimu. Manfaatkan berbagai sumber informasi yang ada. Bisa dimengerti ya? Jadi bisa pakai buku, kalau dekat dengan perpustakaan, ke perpustakaan nyari informasi, bisa pakai internet, bisa bertanya ke orang dewasa. Ya, kerjakan tugas ini sebaik mungkin. Videonya di pause, dijeda dulu. Ketika tugasnya selesai, silakan dilanjutkan. Nah, sekarang kenapa bentang alam Indonesia begitu kaya, bervariasi dan indah? Nah, jawabannya iklim. Kenapa iklimnya bisa membuat negara kita kaya, indah, bervariasi seperti itu bentang alamnya? Nah, mari kita lihat pembahasan berikut ini. Jadi simak dengan baik ya. Nah, ini sebuah globe, gambar sebuah globe.
yang sudah diberi garis-garis, ada yang horizontal atau mendatar, ada juga yang vertikal atau naik. Kemudian di bagian kiri dan atas diberi nomor. Nah, kalian cukup fokus pada angka 0 yang horizontal atau mendatar. Ya, garis yang berisi angka 0 yang mendatar ya. Atau horizontal. Kita pertebal saja supaya mudah dilihat. Nah, itu. Jadi garis itu dinamakan garis khatulistiwa. Bisa dilihat ya, itu garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis imajiner. Imajiner artinya hayal, hayalan. Tidak ada dalam kenyataannya garis tersebut di bumi kita ini. Jadi para peneliti, para pakar membuat garis tersebut, misalnya ditaruh di globonya supaya mudah untuk dalam pembagian wilayah. Ya. Atau pemahaman tentang permukaan bumi. Jadi itu garis hayal atau imajiner yang membagi bumi menjadi dua bagian yang sama, utara dan selatan. Jadi yang di tengah itu, yang di garis khatulistiwa itu ada di antara dua kutubnya, ya, yang di utara dan selatan. Jadi kita jauh di tengah-tengah, pas di tengahnya. Nah, sekarang kita lihat. Ya, jadi kita lihat negara kita. Ternyata negara kita ada di garis khatulistiwa juga. Nah, semua wilayah, semua negara yang dilalui garis khatulistiwa beriklim tropis. Berbeda dengan negara atau wilayah yang dekat kutub. Biasanya itu 4 musim. Kalau kita iklimnya tropis, ada 2 musim. Musim hujan dan musim kemarau. Ya. Nah, apa itu iklim? Jadi ada musim juga. Nah, makin bingung ya. Jangan bingung-bingung. Kita akan bahas dengan lengkap. Jadi seperti ini. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah yang luas dalam jangka waktu yang relatif lama. Contohnya seperti ini. Indonesia memiliki iklim tropis, terdiri dari 2 musim, yaitu hujan dan kemarau. Nah, hujan rata-rata terjadi selama 6 bulan, begitu juga dengan kemarau selama 6 bulan. 6 bulan itu kan lama ya, dalam jangka waktu yang lama, relatif lama. Apalagi kalau dijumlah itu 1 tahun iklimnya itu. Kemudian dalam wilayah yang luas, Indonesia kan luas. Berbeda dengan cuaca. Jadi cuaca adalah keadaan suhu udara atau tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu yang pendek dan tempat yang sempit atau tidak terlalu luas. Contohnya seperti ini. Kamu dari suatu desa A misalnya. Di sana hujan. Kemudian kamu telepon teman kamu di desa lain. Di sini hujan, di sana hujan apa di desa kamu? Ternyata tidak, cuacanya malah cerah. Ya. Jadi ternyata hujan itu hanya terjadi di satu desa atau 2 desa saja. Desa lainnya cerah. Jadi itu terjadi di tempat yang sempit atau tidak terlalu luas. Kemudian kamu bicara di telepon selama setengah jam. Setelah kamu tutup teleponnya, hujannya juga berhenti. Ternyata hujannya hanya terjadi selama setengah jam saja. Jadi itu terjadi dalam waktu yang relatif singkat atau tidak terlalu lama. Ya, itulah cuaca. Ya, bisa dimengerti ya. Ini bisa dicatat semua penjelasannya. Pause atau jeda videonya, catat, baru lanjutkan. Nah, sekarang baru masuk ke iklim tropis. Iklimnya sudah mengerti. Jadi dalam tempat yang luas dan waktu yang relatif lama. Sekarang kita bahas iklim tropis. Ini adalah ciri-ciri iklim tropis. Jadi suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, hangat ya. Dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius. Kalau di tempat lain bisa 0, mendekati 0 derajat Celcius. Jadi dingin sekali. Kalau di Indonesia minimal itu ya, tidak bisa kurang. Rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, masih hangat.
Ya, yaitu berkisar antara 27 derajat Celcius normalnya. Kemudian lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Kalau di negara lain yang dekat dengan kutub itu bisa jauh lebih lama malamnya. Mataharinya hanya sebentar dilihat. Bisa juga sebaliknya. Kemudian nomor 3, tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan musim kemarau. Nah, tentunya kita sering bermain hujan-hujanan ya waktu kecil. Ya, sebenarnya itu tidak terlalu dingin dibandingkan dengan negara-negara lain yang dekat kutub, itu dinginnya bisa menusuk tulang. Kemudian musim panasnya atau musim kemaraunya juga tidak terlalu panas. Masih bisa main-main di luar ruangan tanpa baju yang khusus ya untuk melindungi kulit, masih bisa main-main. Kemudian curah hujan yang tinggi dan sinar matahari yang cukup sepanjang tahun. Inilah kombinasi utama ya kenapa tumbuhan itu banyak tumbuh di negara kita. Negara kita itu subur. Kenapa? Ya curah hujannya tinggi, maka tumbuhan akan tumbuh dengan baik. Kemudian sinar matahari yang cukup sepanjang tahun. Kalau begitu kejadiannya, maka tumbuhannya itu akan cepat berkembang biak. Ya, salah satu faktor tumbuhan berkembang biak adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin. Begitu juga serangga ketika musim panas atau musim cerah cuacanya, maka serangganya akan tumbuh dengan baik. Serangga juga akan membantu penyerbukan tanaman. Ya, curah hujannya cukup, tanamannya berkembang biak, penyerbukannya juga terbantu, maka tumbuhan akan berkembang dengan baik. Hewan-hewan juga akan datang. Nah, kita lanjut ya. Yang tadi bisa dicatat dulu baru dilanjutkan. Nah, sekarang mengapa ada musim kemarau dan musim hujan? Apa yang menyebabkan? Kenapa ada dua musim itu di Indonesia, musim kemarau dan musim hujan? Jadi penyebabnya adalah angin muson atau angin musim. Ya, boleh disebut angin muson, boleh disebut angin musim. Angin yang mana itu? Jadi ada dua, angin muson barat yang pertama adalah angin yang bertiup melewati samudra. Samudra atau laut. Karena melewati samudra itu uap, ada airnya menguap jadi uap air. Kemudian diterbangkan oleh angin muson ini ke negara kita. Sehingga terjadilah hujan. Jadi angin muson barat mengakibatkan hujan. Biasanya bertiup antara bulan Oktober sampai April di Indonesia. Jadi antara Oktober dan April sampai April itu terjadi hujan di Indonesia. Walaupun sekarang sering tidak menentu karena perubahan iklim, tapi ini masih bisa dijadikan patokan. Selanjutnya angin muson timur. Tadi ada barat, sekarang ada angin muson timur. Adalah angin yang bertiup melewati gurun pasir yang bersifat kering. Maka dia akan mengakibatkan musim kemarau. Biasanya angin ini bertiup dari bulan April sampai Oktober. Jadi bergiliran dengan musim hujannya. Musim hujan selesai, masuk musim kemarau. Musim kemarau habis, masuk musim hujan. Seperti itulah kejadiannya. Silahkan dicatat jika perlu ya. Pause saja videonya dari jeda, baru dilanjutkan. Nah, kita masuk ke topik yang kedua, beragamnya flora dan fauna Indonesia. Untuk memahami materi ini, simaklah audiobook berikut dengan baik. Pahami isinya. Beragamnya flora dan fauna Indonesia. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brasil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215. Terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu.
Banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Dalam iklim terdapat faktor kelembaban, suhu udara, dan angin. Kelembaban udara dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan. Sedangkan angin dapat memengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Sebagai contoh, tumbuhan yang berada di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Jika tumbuhan dapat hidup dengan baik di suatu daerah, maka akan memancing hewan-hewan untuk datang. Karena tumbuhan merupakan bahan makanan yang penting bagi sebagian besar hewan. Bukti dari pernyataan tersebut dapat dilihat dan dibandingkan antara daerah dengan curah hujan tinggi seperti Indonesia dibandingkan dengan daerah gurun yang curah hujannya sangat kecil. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan keanekaragaman flora dan fauna daerah gurun. Faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Tentunya pertumbuhan tanaman di daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya baik akan berbeda dengan daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya kurang baik. Contoh, perbedaan yang dikarenakan karakteristik kondisi tanah ini dapat dilihat dan dibandingkan antara hutan di Kalimantan yang subur dengan hutan di Nusa Tenggara. Air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Perannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Flora yang ada di daerah dengan curah hujan yang rendah memiliki keanekaragaman yang juga rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang memengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Manusia dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya dapat mengembangkan varietas atau jenis-jenis flora dan fauna baru. Begitu juga dengan tingkat mobilitasnya atau pergerakan. Manusia bisa membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari daerah satu dengan yang lain. Di sisi lain, manusia juga memengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Pembangunan rumah, pembukaan lahan, penebangan besar-besaran, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan adalah contoh perilaku dan sikap manusia yang bisa mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Hewan dan tumbuhan juga dapat memengaruhi keragaman flora dan fauna. Misalnya dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukannya. Jadi kalian sudah menyimak audiobook tadi. Nah, sekarang kita coba amati bagan di samping. Ini tentang flora di Indonesia. Jadi persebaran flora di Indonesia dibedakan menjadi dua. Yang pertama Indo-Malayan dan yang kedua Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi Indonesia bagian barat seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan Indo-Australian meliputi bagian Indonesia Timur seperti Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Kita lihat karakteristiknya. Indo-Malayan, jadi banyak jenis meranti-merantian. Ini kayu-kayu besar itu ya maksudnya. Kemudian terdapat berbagai jenis rotan. Tidak terdapat hutan kayu putih. Jenis tumbuhan matwa sedikit jumlahnya. Ini semacam jenis-jenis kelapa-kelapa itu, ya. Kemudian jenis anggrek sedikit jumlahnya.
Nomor 6, terdapat berbagai jenis nangka. Nomor 7, tidak banyak tumbuhan sagu. Kita lihat karakteristik Indo-Australian. Nomor 1, jenis meranti-merantian sangat sedikit. Nomor 2, tidak terdapat berbagai jenis rotan. Nomor 3, terdapat hutan kayu putih. Nomor 4, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. 5, jenis anggrek banyak. Nomor 6, tidak terdapat jenis nangka. Nomor 7, banyak terdapat tumbuhan sagu. Kalian bisa baca ulang, ya, bisa dicatat juga. Di pause, di jeda videonya, boleh istirahat dulu, nanti dilanjutkan. Kita lanjut dulu. Sekarang amati peta persebaran fauna di Indonesia. Ya, jadi terlihat di sana ya, setiap pulau di Indonesia memiliki hewan khasnya. Jadi dijelaskan di awal bahwa Indonesia itu bervariasi bentang alamnya, bahkan flora dan faunanya juga begitu. Ya, berbeda antara di barat dan di timur. Kita lihat dalam faunanya. Ada komodonya, ada orangutan, ada harimau, ada gajah, ada tapir, kasuari, merak, dan lain sebagainya. Kita lihat sekarang penyebarannya. Jadi penyebaran fauna ini ya dibedakan menurut coraknya. Ada fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Kalau fauna bagian barat itu mirip dengan hewan-hewan yang ada di benua Asia. Sedangkan yang di timur mirip dengan hewan-hewan di benua Australia. Nah, yang di tengah peralihan. Nah, jadi dipisahkan oleh garis Wallace ya, barat dan tengahnya. Kemudian fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Sekarang kita lihat fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis ya, mendekati atau sama dengan hewan-hewan di benua Asia. Jadi banyak mamalia besarnya di sini. Ya, wilayahnya Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Banyak mamalia berukuran besar seperti badak, gajah, ya, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orangutan, monyet, babi hutan, bekantan, dan lain-lain. Reptil seperti ular, ya, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Kemudian berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Adapun berbagai macam ikan air tawar dapat dijumpai di wilayah ini seperti pesut. Kita lihat fauna Indonesia Timur dulu ya, bagian timur tipe Australis. Jadi mencakup Halmahera, Papua, Kepulauan Aru. Mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain beruang, kanguru, walabi, landak irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat berkantung, dan kelelawar. Jadi mirip dengan benua Australia hewan-hewannya, ada hewan berkantungnya ya. Di wilayah ini tidak diketemukan kera. Banyak juga ditemui jenis reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain cendrawasih, kasuari, nuri, raja udang, namudur. Adapun jenis ikan air tawar relatif sedikit. Ya, bisa dibaca ulang ya, di pause, di jeda dulu. Jadi sekarang ke bagian tengahnya. Ini peralihan antara barat dan timur. Ya. Wilayah ini sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Wallace. Mencakup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, kuda, monyet, saba, babi, beruang, ikan,
ikan duyung ya maksudnya, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Ada komodonya. Ya. Reptil yang menghuni wilayah ini antara lain biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, dan kakak tua, serta nuri. Jadi seperti itu persebaran fauna di Indonesia. Sangat beragam dan berbeda-beda tiap daerahnya. Kita lanjut dulu ya. Nah, tadi kan Indonesianya beragam ya. Dari bentang alam, fauna, flora, seperti itu. Beragam, nah tentunya kita wajib bersyukur. Nah, bersyukur adalah salah satu cerminan nilai luhur Pancasila. Nah, berikut ada sikap-sikap yang mencerminkan nilai luhur Pancasila. Mari kita baca dulu petunjuknya. Amati gambar di samping ya. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita lihat contoh pertama. Di sini kan seorang anak sedang membantu orang lain yang membutuhkan. Itu termasuk sila Pancasila apa tidak? Ya, termasuk. Kita beri tanda centang. Nomor 2, di sini ada orang berkelahi atau tidak, ini membuli. Ini perbuatan yang salah. Ini termasuk mencerminkan nilai luhur Pancasila apa tidak? Ya, tidak. Kita beri tanda silang. Bagaimana nomor 3? Dengan nomor 3, ini orang sedang gotong royong membersihkan lingkungan. Gotong royong, sikap yang mencerminkan nilai, ya benar, nilai luhur Pancasila, sila keberapa? Gotong royong? Ya, Persatuan Indonesia, sila ketiga. Kalau yang gambar pertama tadi menolong orang itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua. Kemudian nomor 4. Jadi ini dicentang dulu ya. Nomor 4, gotong royong lagi. Berarti kan sama ya. Gotong royong buat rumah, ini sila Persatuan Indonesia. Mencerminkan nilai luhur Pancasila. Kita centang. Nomor selanjutnya ini buang sampah di sungai gitu ya. Bagaimana, mencerminkan apa tidak nilai luhur Pancasila? Ya, tidak. Jadi ini sudah melanggar, tidak sesuai dengan sila sila kelima. Jadi inti dari sila kelima kan mementingkan kepentingan umum. Nah, ini merugikan kepentingan umum. Kalau terjadi masalah karena sampah di lingkungannya, ya orang-orang seperti ini yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya nomor 6, ini kita beri tanda silang dulu. Nomor 6 kan 2 tempat suci berdampingan, jadi rukun. Berarti mencerminkan sila Pancasila ke-1. Kita beri tanda centang. Ya, ini nomor 7, menjenguk orang sakit. Jadi kita berempati, merasakan apa yang dirasakan, kita jenguk. Ya, kita ada saat suka dan duka, kita bareng-bareng, seperti itu. Bareng-bareng saat suka dan duka, berarti bersatu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kita beri tanda centang. Nah, yang terakhir, membunuh binatang. Kira-kira ini mencerminkan apa tidak nilai-nilai luhur Pancasila? Oh ya, benar, tidak. Ya, ini sudah tidak sesuai dengan sila pertama. Sila pertama kan menghargai kehidupan ya, ciptaan Tuhan. Bisa dimengerti ya? Silahkan kalian baca-baca sumber lain untuk mengetahui contoh-contoh nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut. Nah, ini tugas terakhir kalian. Tadi kan tugasnya baru 1 ya. Ya, yang mau menceritakan tentang bentang alam provinsi kalian. Nah, sekarang ini ada kegiatan ayo mencoba lagi 1. Kita lihat tugasnya. Jadi latihannya seperti ini. Carilah informasi bentang alam pulau-pulau besar di Indonesia dari berbagai sumber. Lalu masukkan ke dalam tabel di samping. Nah, sekarang semua pulau besar, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi,
Papua, Kepulauan Maluku, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara. Ya, dibuat 8 bentang alam dari masing-masing pulau besar. Setiap pulau yang dibuat diceritakan atau dijelaskan bentang alamnya berupa gunung. Gunung apa saja yang ada, lembah, gunung apa saja yang ada, lembah apa saja yang ada di Pulau Jawa, bukit apa yang ada di Pulau Jawa, tulis banyak yang kalian bisa. Sungai, dataran rendah, dan pantai juga sama, tulis sebanyak yang kalian temukan. Bisa dimengerti? Nah, jika belum, kita perhatikan contoh. Nah, ini contohnya diambil bentang alam secara umum Pulau Jawa. Gunung, ada Gunung Slamet, Sindoro, Arjuno, Galunggung, dan Merapi. Lembahnya, lembah Grand Canyon atau Cukang Taneuh. Ini pasti di Jawa Barat, ya, di Pangandaran. Lembah Dieng ini pasti di Jawa Timur, di Malang. Lembah Cilengkrang berada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ya. Kemudian bukit, ada Bukit Sumedang di Jawa Barat, Bukit Kidul di Jawa Timur, Bukit Candi Abang, Sleman, Yogyakarta, Bukit Moko di Bandung. Nah, kalau sungainya Sungai Serayu, Cisadane, Citarum, Cikandui, Berantas, Sunter. Dataran rendah Surakarta, dataran rendah Semarang, dataran rendah Madiun. Kalau pantainya Banyu Tibo, Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Anyer, dan Sawarna. Ini di Jawa. Kita lihat contoh kedua. Nah, ini di Sumatera. Gunungnya, kalau di Sumatera ada Kerinci, ada Leuser, Dampo, Bandahara, Marapi, Talamau. Lembah, ada Ngarai Sianok, Lembah Anai, Lembah Harau. Kemudian bukit, ada Bukit Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat, ada Bukit Kerinci di Sumatera Barat. Kemudian dataran tinggi Rejang di Provinsi Bengkulu, Bukit Lebong di Bengkulu, Bukit Barisan di Bengkulu. Sungai, Sungai Asahan, Deli, Batanghari, Sungai Kampar, Rokan, dan Merangin. Dataran rendah, Pantai Timur Sumatera. Ya, ini dataran rendah Air Manis, dataran rendah Kasih, dataran rendah Cermin. Kemudian pantainya Lampuok, Air Manis, Rupat, Tanjung Tinggi, dan Tapak Tuan. Contoh ketiga, Kepulauan Nusa Tenggara. Gunungnya Gunung Kelimutu, Rinjani, Tambora, Egon, Lewotolo, Rokatenda. Lembahnya Bola Palelo, Jarebu, Lembah Rinjani, Lembah Paundoa, Lembah Hijau Lombok. Kemudian bukit, ada Batu Hidung, Batu Mando, Bukit Marese, Bukit Pengasingan. Sungai, Sungai Kambaniru, Wera, Wajalu, dan lain-lain. Nah, boleh dicatat ini ya. Dataran rendah terdapat sepanjang pantai utara dan barat, mulai dari Jereweh di pantai barat, Taliwang, Seteluk, Alas, Utan, Sumbawa Besar, Boyo, Hilir, Lape, Lopok, Lampang, dan Empang. Kemudian pantainya Senggigi, ya, Gili Trawangan, Sekotong, Pantai Koka, Senggigi. Silakan kalian catat, ini contohnya, jadi penting juga. Nah, ini kan sudah 3 contoh ya. Sudah 3 contoh Bapak buatkan lengkap. Nah, ini contohnya. Kalian berusahalah temukan sebanyak yang kalian bisa. Ya. Berarti lagi 5 pulau besar. Nusa Tenggara, Sumatera, dan Jawa sudah. Tinggal Bali, Kepulauan Maluku, Papua, Kalimantan, Sulawesi. Tuh. Kita lanjut ya. Kerjakan dengan baik tugasnya. Pause jeda sejenak. Ketika selesai videonya dilanjutkan.
Nah, jadi kita masuk ke topik terakhir, topik ketiga, evaluasi. Nanti ada games, ada quiz, silahkan cek di aplikasi Edu Peduli. Di sana ada ya. Kemudian, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan semua pengetahuan yang ada bisa kalian serap dengan baik. Akhir kata Bapak tutup dengan ucapan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Carilah informasi tentang alam pulau-pulau besar di Indonesia dari berbagai sumber. Lalu masukkan ke dalam tabel di samping. Nah, sekarang semua pulau besar. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Kepulauan Maluku, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara. Ya, dibuat 8 bentang alam dari masing-masing pulau besar. Setiap pulau yang dibuat diceritakan atau dijelaskan bentang alamnya berupa gunung. Gunung apa saja yang ada? Lembah. Gunung apa saja yang ada, lembah apa saja yang ada di Pulau Jawa? Bukit apa yang ada di Pulau Jawa? Tulis banyak yang kalian bisa. Sungai, dataran rendah, dan pantai juga sama. Tulis sebanyak yang kalian temukan. Bisa dimengerti? Nah, jika belum, kita perhatikan contoh. Nah, ini contohnya diambil bentang alam secara umum Pulau Jawa. Gunung, ada Gunung Slamet, Sindoro, Arjuno, Galunggung, dan Merapi. Lembahnya, Lembah Grand Canyon atau Cukang Taneuh. Ini pasti di Jawa Barat, ya, di Pangandaran. Lembah Dieng ini pasti di Jawa Timur, di Malang. Lembah Cilengkrang berada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ya. Kemudian bukit. Ada Bukit Sumedang di Jawa Barat, Bukit Kidul di Jawa Timur, Bukit Candi Abang, Sleman, Yogyakarta, Bukit Moko di Bandung. Nah, kalau sungainya Sungai Serayu, Cisadane, Citarum, Citandui, Berantas, Sunter. Dataran rendah Surakarta, dataran rendah Semarang, dataran rendah Madiun. Kalau pantainya Banyu Tibo, Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Anyer, dan Sawarna. Ini di Jawa. Kita lihat contoh kedua. Nah, ini di Sumatera. Gunungnya, kalau di Sumatera ada Kerinci, ada Leuser, Dampo, Bandahara, Marapi, Talamau. Lembah, ada Ngarai Sianok, Lembah Anai, Lembah Harau. Kemudian bukit, ada Bukit Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat, ada Bukit Kerinci di Sumatera Barat. Kemudian dataran tinggi Rejang di Provinsi Bengkulu, Bukit Lebong di Bengkulu, Bukit Barisan di Bengkulu. Sungai, Sungai Asahan, Beli, Batanghari, Sungai Kampar, Rokan, dan Merangin. Dataran rendah, Pantai Timur Sumatera. Ya, ini dataran rendah Air Manis, dataran rendah Kasih, dataran rendah Cermin. Kemudian pantainya Lampuok, Air Manis, Rupat, Tanjung Tinggi, dan Tapak Tuan. Contoh ketiga, Kepulauan Nusa Tenggara. Gunungnya Gunung Kelimutu, Rinjani, Tambora, Egon, Lewotolo, Rokatenda. Lembahnya Bola Palelo, Jarebu, Lembah Rinjani, Lembah Paundoa, Lembah Hijau Lombok. Kemudian bukit, ada Batu Hidung, Batu Mando, Bukit Marese, Bukit Pengasingan. Sungai, Sungai Kambaniru, Wera, Wajalu, dan lain-lain. Nah, boleh dicatat ini ya. Dataran rendah terdapat sepanjang pantai utara dan barat, mulai dari Jereweh di pantai barat, Taliwang, Seteluk, Alas, Utan, Sumbawa Besar, Boyo, Hilir, Lape, Lopok, Lampang, dan Empang. Kemudian pantainya Senggigi, ya, Gili Trawangan, Sekotong, Pantai Koka, Senggigi,
Silakan kalian catat, ini contohnya, jadi penting juga. Nah ini kan sudah 3 contoh ya. Sudah 3 contoh Bapak buatkan, lengkap. Nah ini contohnya. Kalian berusahalah temukan sebanyak yang kalian bisa. Ya, berarti lagi 5 pulau besar. Nusa Tenggara, Sumatera, dan Jawa sudah. Tinggal Bali, Kepulauan Maluku, Papua, Kalimantan, Sulawesi. Tuh. Kita lanjut ya. Kerjakan dengan baik tugasnya. Pause jeda sejenak. Ketika selesai, videonya dilanjutkan. Nah, jadi kita masuk ke topik terakhir, topik ketiga, evaluasi. Nanti ada games atau quiz, silahkan cek di aplikasi Edu Peduli. Di sana ada ya. Kemudian, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan semua pengetahuan yang ada bisa kalian serap dengan baik. Akhir kata Bapak tutup dengan ucapan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.